Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas tentang perpolitikan hari ini, di mana kita akan terus melawan setiap mereka yang coba mau memecah belah kita, teman-teman. Mereka dengan agenda-agenda terselubung mereka mencoba untuk memecah belah bangsa ini dengan mengadu domba antara masyarakat, mahasiswa dengan pemerintah. Demo-demo dengan tujuan-tujuan yang gak masuk akal. Demo-demo dengan tuntutan-tuntutan yang pro terhadap mereka yang benar-benar menggerogoti bangsa ini. Tidak pro kepada rakyat, itu seperti tersusun rapi mereka susun, teman-teman. Makanya kita harus tetap bersuara. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, teman-teman, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah berkontribusi untuk nanti meringankan biaya perjalanan saya maupun itu akomodasi dari Manado ke Solo, teman-teman, dan segala transportasinya, teman-teman, sudah sangat membantu. Saya sangat berterima kasih dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas berlipat kali ganda kebaikan yang sudah kalian lakukan. Saya percaya kebaikan yang kalian tabur akan kalian tuai berlipat kali ganda. Amin, teman-teman. Dan mungkin saya tidak bisa membalas lebih, saya hanya membalas dengan karya saya. Saya sudah menciptakan lagu, tinggal nanti saya akan segera untuk memproduksi. Sebelum saya berangkat ke rumah Pak Jokowi di Solo, teman-teman, saya akan sudah bisa publish itu, teman-teman. Jadi nantikan lagu yang saya ciptakan khusus buat kalian yang mendukung channel ini, teman-teman. Kalian yang sudah berkontribusi. Oke, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, masih ada waktu 3 minggu dari sekarang, mungkin sudah 2 minggu dari sekarang yang mau untuk berkontribusi. Kalian bisa lihat nomor rekening saya di sini dan nomor WhatsApp saya ada di situ, teman-teman. Kalau kalian ingin jalin komunikasi dengan saya. Kita akan segera membahas video yang pertama, teman-teman. Ternyata media ini ada beberapa media asing. di Indonesia selalu menyudutkan pemerintah. Biar kalian tahu ya. Apapun kebijakannya, selalu dicari-cari kesalahannya. Ternyata, media-media seperti itu terbukti kuat didanai oleh George Soros. Soros Fund Management, lewat Media Development Investment Fund, MDIF, menggelontorkan dana besar untuk media independen di berbagai negara. Tempo, Kata Data, Hukum Online, dan Suara disebut-sebut menerima pendanaan dari lembaga ini untuk agenda tertentu. Tentu ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena Soros bukan orang sembarangan. Dia adalah taipan global yang terafiliasi dengan CIA. Soros dikenal sering mendanai media dan LSM untuk menciptakan instabilitas politik dan ekonomi di berbagai negara. Jadi, nggak heran kalau media-media yang dibiayai Soros ini selalu menyebarkan narasi yang menyerang pemerintah. Tujuannya adalah instabilitas politik dan ekonomi. Soros bersama CIA punya agenda besar, menciptakan propaganda untuk melemahkan negara target. Beberapa negara yang pernah menjadi korban Soros antara lain Inggris, Singapura, dan Indonesia tahun 1998. Jadi, nggak heran kalau media-media ini selalu menyemburkan narasi yang menyerang pemerintah. Jadi apakah pemberitaan medianya benar-benar memperjuangkan rakyat, atau mereka punya agenda lain? Kalau sudah tahu ini, apakah kamu masih percaya dengan berita yang mereka buat? Hati-hati! Jangan sampai kita dimanipulasi oleh kepentingan asing. Hati-hati, jangan sampai kita dimanipulasi dengan kepentingan asing. Itulah, teman-teman, kenapa kita harus terus-menerus giat dan gencar-gencarnya bersuara. Agar supaya setiap media-media yang terafiliasi dengan media asing, terkontaminasi dengan setiap agenda-agenda asing, kita bisa lawan, teman-teman. Karena penggiringan-penggiringan opini mereka di tengah-tengah masyarakat itu berbahaya sekali. Ya, misalnya playing victim yang mereka mau ciptakan. Misalnya penggiringan opini, berita-berita hoax yang mereka sebarkan guna agar supaya masyarakat itu membenci pemerintah. Dan terjadi chaos dalam negeri, kemudian asing mengambil kesempatan itu mengacau balaukan Indonesia, teman-teman. Kita bahas berita selanjutnya. Mahasiswa Undip yang menghina TNI dan polisi akhirnya minta maaf. Lah, kok sampai minta maaf lagi? Jangan sampai diminta maaf, Pak. Rontokkan giginya kalau perlu. Atau tangkap, penjarakan dulu. Kurang ajar ya. Gue sing Pak polisi ijazah SMA asu gaji 2 juta kemati itu gajinya nih sudah rakyat itu lulusan SMA goblok polisi asu darah babi. Daripada Anda lulusan dia bilang kalau lulusan SMA goblok. Lantas Anda bangga dengan status Anda sebagai mahasiswa, tapi adabnya itu kayak adab binat. Aparat bajingan asu. Serta ketangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Yahya Fajar. Dengan ini saya munafik. mohon maaf sebesar-besarnya atas perkataan video saya yang merendahkan dan menjelekkan instansi kepolisian ataupun Inilah yang saya nggak mau, teman-teman. Mencaci maki, menghujat-hujat, merendah-rendahkan institusi itu sampai binatangkan sebuah lulusan profesi dan apapun dilakukan, ujung-ujungnya hanya minta maaf. Aku nggak terima, teman-teman. Aku nggak terima kalau gini. Ya minimal cabutlah kumisnya satu persatu, Pak. Ya jangan satu persatu masih nggak terlalu sakit. Cabut, hitung dulu barang 20 helai kumis, kemudian tarik, ya. Hitung 20, kemudian jangan pakai pinset, pakai tang, Pak. Terus sampai minta maaf, come on. Nggak terima aku, Pak. Janganlah perbiasakan seperti ini, Pak. Ya, jangan perbiasakan. Masa sudah terlalu kurang ajar seperti itu, ujung-ujungnya hanya apakah ini akan kembali ke masa-masa Pak Jokowi lagi, di mana leluasa mengancam presiden, caci maki presiden, ujung-ujungnya ketangkap hanya sampai diminta maaf, ya Pak. Tentara dari lubuk hati saya yang paling dalam. Bukan paling dalam. Tadi Anda kayak preman, Anda menjelek-jelekan orang lain, menghina institusi, ya. Tapi lebih hati paling dalam, muna. Kebawa emosi karena atas waktu kejadian aksi kemarin dengan kondisi mata saya perih dan dada saya sesak akibat terkena gas air mata. Saya sungguh menyesal karena seharusnya saya tidak pantas mengeluarkan kalimat seperti itu. Tidak ada pembenaran sama sekali dengan tindakan yang saya lakukan kemarin. Sekali lagi, saya memohon maaf sedalam-dalamnya kepada seluruh instansi dan pihak-pihak yang merasa sakit hati dengan perkataan saya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi Udah, calon pengangguran sejati ini, teman-teman. Calon beban keluarga, hati-hati nanti jadi orang stres kalau nggak dapat kerja, ya. Nanti salahin lagi pemerintah, demo lagi demi dapat uang harian, ya. Terlalu santai hidup lo. Terlalu enak, ya. Anda mencaci maki sedemikian rupa sehingga membuat sakit hati banyak pihak, dan ujung-ujungnya Anda hanya saya dari lubuk hati paling dalam minta maaf. Bullshit, munafik Anda, ya. Ya, gimana teman-teman, ya? Saya nggak terima, ya. Minimal, teman-teman, seperti yang katakan tadi, minimal hitung kumisnya dan bagi per 10 helai, kemudian pakai tang, tarik. Agar supaya ada efek jerah sedikit lah, ya. Ada efek jerah. Kalau itu nggak akan buat cedera serius, kan cuma cabut kumis kayak cabut pakai pinset lagi itu, ya. Agar supaya ada efek jerah, ya. Enak aja, teman-teman, ya. Sangat-sangat apa, nggak ada efek jerah kalau kayak gini. Gimana, teman-teman, pendapat kalian? Tulis di kolom komentar lah. Nah, rasakan kalian, mampus. Polisi tangkap 3 pelaku pelemparan bom molotov pos Lantas Makassar. Ini bukan mahasiswa penyusup. Oh, ada yang mahasiswa, ada yang preman, teman-teman. Penyusupnya. Ada mahasiswa kayak gitu. Kalau yang ini, pirang itu kelihatan preman jalanan itu, teman-teman. 2 itu masih kelihatan mahasiswa. Rasa ngana, Ini 3 orang tersangka ini kita lakukan penangkapan. Bentar, nanti udah ditangkap, timbul lagi dari grup sebelah dengan lagu Kulihat Ibu Pertiwi. Bullshit. Jadi pelaku ini memang berniat untuk membuat rusuh Kota Makassar. Kapok kau. Mempunyai pikiran bahwa di kota lain itu sudah rusuh, ya. Di beberapa kota lain di Indonesia ini sudah rusuh dengan adanya isu-isu yang sifatnya tergiring opini. Lalu mereka menyampaikan dan berdiskusi bertiga, ini kota lain sudah rusuh, kok di sini belum, di Makassar, sambil minum minuman keras. Miras, ya.
Ini yang kemarin yang kedapatan sedang mencampur ramuan bom molotov. Mereka bertiga ini yang kedapatan, teman-teman ya. Putus kuliah kau, Dek. Kuliah kehidupan kau dalam penjara. Mampus. MRP. Langsung pasang muka pengasihan. Yes. Enggak pantas kalian dikasihani. Ini FS yang ngebonceng sama yang bakar botol. Sampahnya ada. Nanti dari handphone kita cek Katulak ngana. Syukur alhamdulillah. Puji Tuhan. Inilah ya, good job buat bapak-bapakku semuanya ya, yang sudah mengungkapkan para pelaku pelemparan bom molotov itu sudah menjadi tindak kejahatan. Makanya saya mau katakan, putus kuliah kau, Dek. Sekarang saatnya kau kuliah kehidupan dalam penjara. Anda akan dibina, kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Aduh, teman-temanku semuanya, lucu banget ya. Di dalam namanya juga lembaga pemasyarakatan ya. Kalau mereka jalani hukuman, mungkin mereka masih di tahanan kepolisian saat ini. Kalau nggak salah itu 24 hari ya, mereka akan dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian akan ditahan di rutan, rumah tahanan. Itu tahanan kejaksaan, teman-teman ya. Dan kemudian kalau sudah putus hukumannya, mereka akan dikirim ke lembaga pemasyarakatan. Di situ saatnya kalian akan dibina bagaimana untuk bisa bermasyarakat yang baik ya. Jadi dalam itu sebenarnya adalah sekolah kehidupan, bagaimana kalian harus diajar untuk berperilaku satu dengan yang lain. Ya, saya pikir lebih pantas kalian itu kuliah tinggi-tinggi ya, nggak guna, kalian jadi kurang ajar, jadi otak teroris, lempar bom molotov. Lebih baik kalian kuliah saja kehidupan di dalam penjara, dalam lembaga. Itu yang terbaik buat kalian ya. Good job ya. Oke teman-teman ya. Jadi itulah pemberitaan. Aku agak sedikit lega ya teman-teman ya. Sekalipun agak sedikit agak sedikit ya disappointed lah sedikit teman-teman. Dimana mereka yang sudah mencaci maki institusi polisi, dan mereka mencaci maki polisi, caci maki TNI teman-teman. Tapi ujung-ujungnya hanya meminta maaf seperti itu. Ya agak sedikit disappointed ya, karena ya kalau gitu kapan dapat efek jerahnya teman-teman ya. Tapi langsung dihiburkan dengan ditangkapnya 3 komplotan yang melempar bom molotov dalam demo mereka teman-teman. Dan silahkan putus kuliah kau, Dek. Sekarang saatnya kuliah kehidupan di penjara. Itu yang lebih baik ya teman-teman ya. Oke ya, silahkan berikan pendapat dan tanggapan kalian. Sekali lagi buat teman-teman semua yang mau berkontribusi, berpartisipasi, apa sih? Sampai belepotan aku. Yang mau berpartisipasi untuk membantu perjalanan saya dari Manado ke rumahnya Pak Jokowi di Solo teman-teman. Meringankan untuk akomodasi, untuk mungkin sedikit biaya penginapan, transportasi ketika ada di sana, ataupun karena kami kan 2 minggu teman-teman, jadi ya harus ekstra untuk membayar penginapan. Kalau untuk biaya perjalanan, puji Tuhan, syukur, alhamdulillah sudah ada yang cover teman-teman. Jadi teman-teman yang mau berkontribusi di sini masih ada 2 minggu lagi kok teman-teman. Di sini nomor rekening saya, nomor WA di sebelah situ. Ya, saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.